podcast Polistalk Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Aidi dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, Pak Humas, dalam kesempatan kali ini tentunya kita akan kembali mengundang narasumber-narasumber di mana kali ini kita akan membahas tentang keberhasilan pengungkapan kasus narkotika yang sudah dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu AKBP Henry Ritson Sibarani SEMH selaku Kasubit 3 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak sepertinya tegang tapi jadi ikut tegang. Langsung aja nih Pak, pertanyaan yang pertama mungkin belakangan ini Polda Sumatera Utara ini bisa kita bilang pengungkapannya luar biasa. Benar. Nah, sepanjang tahun 2025 nih Pak, sudah berapa banyak sih Pak pengungkapan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan di sini, Direktorat Reserse Narkoba sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya tentunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, Direktorat Reserse Narkoba terus secara gencar melakukan pemberantasan terhadap penyalahguna dan peredaran narkoba. Dari data yang ada, dapat kami sampaikan juga dari tahun 2025 ini ada kenaikan pengungkapan kasus, baik itu dari jumlah tindak pidananya maupun jumlah barang bukti yang berhasil diungkap. Ini terjadi kenaikan. Biasanya Pak, mungkin masyarakat Pak banyak berpikir terjadi kenaikan apa karena semakin banyak peredaran narkotika nih Pak di Polda Sumatera Utara gitu. Ya, perlu juga kami informasikan bahwa untuk penanganan tindak pidana narkoba ini tentunya berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Di mana kalau di dalam tindak pidana umum ini semakin petugas aktif melakukan kegiatan, tentunya angka kriminalitas tentunya akan menurun. Sementara untuk narkoba ini apabila anggota aktif terus melakukan kegiatan, nah ini akan bertambah jumlah tindak pidananya. Berarti semakin ini dia naik ya Kak. Iya, benar. Tingkatan kriminalnya kita tindakan naik berarti betul. Berarti dia hitungannya juga beda ya Pak dengan kriminal umum ya Pak. Jadi Pak, selama pengungkapan kasus narkoba itu ada nggak sih yang kita temukan itu modus jenis narkotika yang baru gitu? Ada, baik jenis narkotika yang baru maupun modus-modus para pelaku ini ya setiap tahun, setiap harinya tentunya berubah-berubah. Baik mereka melakukan modus pengirimannya ataupun jalurnya. Banyak akhir-akhir ini kita juga menemukan hal-hal yang baru tentunya dalam mereka melakukan kegiatannya, yang tadinya tentunya ini sudah biasa, yaitu menyelundupkan narkoba di mobil ataupun di ruang-ruang kosong mobil, mungkin di pintu atau di bagasi. Nah, ini ada modus baru lagi. Mereka melakukan penyelundupan ataupun menyimpan narkoba itu di dalam tangki mobil. Nah, ini kan tidak biasanya. Betul. Itu mungkin modus baru dari para pelaku ini. Itu dalam melakukan penyimpanan. Kemudian yang kedua juga modus mereka dalam jalur peredaran ini juga kadang terus berubah. Yang tadinya Sumatera Utara ini mungkin menjadi pintu masuk narkoba itu, khususnya dari Tanjung Balai, Batubara, daerah-daerah perairan yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini pintu masuk ke Sumatera Utara. Namun yang terakhir kita ada melakukan penangkapan, nah ini justru kebalikannya. Jadi dari provinsi lain itu barang itu dari provinsi lain masuk ke Sumatera Utara, yang tadinya dari Sumatera Utara keluar. Nah, ini modus-modus baru mereka juga. Berarti mereka berubah-ubah terus ya Pak? Berubah-ubah setiap tahun seperti di tahun ini tentunya dalam mereka juga untuk mengelabui petugas. Betul. Kalau ada cara mereka yang betul. Tapi Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap tahunnya mereka punya modus baru ini. Ada nggak sih Pak mungkin kesulitan yang dihadapi oleh anggota nih Pak dalam melakukan pemberantasan narkotika ini? Yaitu modus-modus yang berubah, tapi dengan walaupun seperti itu tentu anggota tidak kalah juga untuk melakukan pengungkapan itu. Tetap mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan ataupun yang perubahan daripada para pelaku ini. Ya buktinya di tahun 2025 ini memang terbukti Polda Sumatera Utara banyak melakukan pengungkapan narkotika ya. Jadi Pak, jadi kan kawan-kawan Humas ini kan kadang gitu, banyak netizen yang bertanya gimana sih strateginya
kok bisa tiba-tiba langsung ketangkep gitu, Mm-mm. tiba-tiba ada nih Betul. apa namanya Kak, Eh, dapat video, sekian betul, sekian betul. narkoba dapat gitu. Strategi yang dilakukan tuh gimana Pak kalau memang boleh tahu gitu? Ya itu kan mungkin teknik anggota di lapangan, karena untuk mengungkap narkoba ini kan tidak uju-uju, tidak betul. langsung betul. Iya. kita bisa melakukan penangkapan. Betul. Ini tentu memerlukan waktu dari mulai surveillance, mengikuti para pelaku ini, dan itu tidak bisa sehari 2 hari, Betul, mungkin bisa betul. sampai sebulan 2 bulan sehingga kasus tersebut bisa terungkap. Dan contoh yang terakhir itu mungkin bisa dianggap sempurna dan tuntas dalam pengungkapannya, yaitu pengungkapan narkoba jenis sabu sebanyak 100 kilo. Betul. Nah itu dimulai dari pengungkapan 25 kilo di Medan, kemudian berlanjut lagi ke perumahan yang ada di salah satu perumahan di Kota Medan, kemudian dikembangkan lagi sampai ke Jakarta. Betul. Nah, jadi itu dari pengungkapan yang kecil sampai dengan pengungkapan yang besar. Betul. Itu tentu memerlukan pendalaman, pengamatan yang secara terus-menerus, Betul. sehingga hal tersebut dapat terungkap. Betul. Memang sebenarnya Pak, di platform kita di Instagram juga, seperti sekarang Instagram di Tres Narkoba juga sudah mulai aktif. Memang banyak laporan, cuma dikira masyarakat tuh Pak, kita mungkin menanganinya seperti kriminal umum yang memang udah tahu tersangkanya bisa langsung tangkap. Padahal semua prosesnya panjang. Betul. Ya, Kak. Padahal Proses proses yang dilakukan oleh anggota di lapangan juga semaksimal mungkin supaya nggak salah tangkap, nggak salah tuduh juga ya Pak. Ya, karena masyarakat mengira kayak, Pak, ini Pak di sekitar sini banyak nih Pak, kok nggak pernah digerebek? Padahal anggota udah ada yang mengintai juga sebenarnya di daerah situ. Bukan seolah-olah begitu ada masyarakat melapor kita bisa langsung nggak bisa. Sebenarnya kan netizen berharapnya kami udah kirim anggota Iya, ya. iya. Padahal tidak seperti itu kerjanya gitu. Ya karena beda dengan kasus narkoba ini kan si pelaku ini harus ada barang bukti padanya dalam penguasaannya. Iya, betul. Jadi kalau seseorang ditangkap namun tidak memiliki barang bukti, kita tidak bisa juga memprosesnya. Ada juga nih Pak pertanyaan dari netizen nih Pak. Target-target peredaran narkoba dan penegakan hukumnya itu berbeda-beda nggak sih Pak? Gitu pada setiap pelaku gitu. Targetnya tentunya kita sama, ya. Berbedanya tentu kita berbedanya terhadap pelaku pengguna dengan pengedar ataupun bandar. Nah, itu memang berbeda. Terhadap pengguna tentunya kita akan melakukan rehabilitasi ataupun pengobatan, karena mereka mungkin yang menggunakan ini kan bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sakit, sehingga ya harus diobati. Sementara kepada para pengedar maupun bandar ya kita harus tegas dalam proses hukumnya. Karena memang sekarang kalau diviralkan sedikit aja, orang langsung kira kok dia ini pengguna loh Pak, kok dia bisa tiba-tiba cuma segini hukumannya. Kalau netizen kan Pak lebih senang menggoreng hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi Pak gini, ada nggak sih Pak sarana untuk masyarakat kalau misalnya masyarakat ingin melaporkan bahwasannya di sini ada terkait narkoba, peredarannya sangat luas gitu Pak. Sarana khususnya ada nggak sih Pak untuk melaporkannya itu? Ada di kita, ada itu di 110 ataupun nomor handphone Direktorat Reserse Narkoba yang bisa dihubungi, itu ada, kita punya, yaitu nomor handphone 0811 624 2221. Nah ini dapat dihubungi oleh masyarakat yang mengetahui mungkin ada tempat ataupun informasi tentang penyalahgunaan narkoba, bisa disampaikan ke nomor handphone tersebut ataupun ke 110. Demikian juga media-media lainnya, dan kita juga kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan ini dalam menjawab informasi ataupun pengaduan masyarakat, kita juga telah membuat kegiatan-kegiatan itu di media sosial, pengungkapan di tempat-tempat yang sudah berhasil kita ungkap. Oh iya betul luar biasa, udah ada platform untuk melapor nih. Mungkin masyarakat bisa langsung mengirimkan itu atau di WhatsApp ya Pak, WhatsApp atau bisa telepon nih Pak? Bisa telepon, bisa WhatsApp juga. Tapi terjamin ya kerahasiaan pelapornya ya Pak. Terjamin. Iya. Karena masyarakat kadang-kadang mau ngelapori takut, tapi tolong ya admin nama saya di blur gitu ya kan, banyak ya. Jadi sebenarnya berarti untuk sarana itu sudah ada dan sudah segampang itu. Cuman kan karena
masyarakat juga kadang mau Takut secepat ya, itu nggak, kadang mau mau cepet secepat itu. ya. Ya, tapi ya ada prosesnya kan. Betul, padahal pengungkapan narkotika itu Iya, bukan seperti iya. pengungkapan pidana umum. Bukan berarti kita cuekin gitu. Betul, betul. Nah Pak, selain dari penindakan nih Pak, dari Ditres Narkoba mungkin ada melakukan upaya preventif nggak nih Pak untuk memberantas narkotika? Ada, tentunya kita di samping penindakan kita juga ada pencegahan. Pencegahan salah satunya tentu yang melakukan pembinaan ataupun penyuluhan khususnya di daerah-daerah tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Itu tetap kita lakukan juga, bekerja sama dengan fungsi pembinaan masyarakat dan stakeholder lainnya. Pak, selama menjabat sebagai Kasub ini Pak, ada nggak sih Pak mungkin yang berkesan nih Pak dari pengungkapan narkotika yang udah Bapak jalani? Ya banyak yang sudah kita lalui tentunya dalam pengungkapan ini. Kadang kita karena taruhannya nyawa loh ini Pak, setiap kali melakukan pengungkapan kan. Benar sekali, karena mereka juga orang yang membawa narkoba ini kan mereka sudah berpikir antara hidup dan mati, karena yang mereka bawa ini kan ya ibaratnya seperti bom yang suatu saat bisa meledak. Kadang ya anggota-anggota di lapangan ini juga ya antara hidup dan mati juga dalam pengungkapannya. Dan ada beberapa kasus mungkin yang bisa kita lihat, yaitu adanya tembak-menembak yang di Jalan Katamso, yang ada berapa unit mobil sampai hancur. Itu ada 2 kejadian kemarin itu, yang satu di Jalan Polonia, karena tersangkanya dikejar oleh petugas kita dari mulai Polonia sampai ke simpang Katamso tersebut. Ya tersangkanya ini, yaitu tadi mereka sudah tidak berpikir lagi, yang penting bagaimana caranya bisa selamat. Itu ada sampai 10 mobil ditabrak oleh tersangka tersebut. Nah ini kan tentunya di samping membahayakan petugas juga membahayakan orang lain juga. Betul, itu termasuk salah satu yang berkesan ya Pak dari pengungkapan narkotika ini. Nah jadi netizen silahkan memberikan informasi nih ke platformnya kita, tapi mungkin pengungkapan itu memang butuh waktu. Betul. Enggak langsung ujuk-ujuk ya. Betul. Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk masyarakat Sumatera Utara khususnya terkait peredaran narkotika? Pak, silakan disampaikan di kamera 3 Pak. Iya. Harapan kita tentunya kepada masyarakat ini, apabila ada mengetahui tempat-tempat ataupun informasi tentang penyalahgunaan narkoba, silahkan disampaikan kepada kita. Tentunya kita akan segera menindaklanjutinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari dukung pemerintah khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara dan jajaran dalam pengungkapan narkoba yang ada di wilayah kita. Dan jangan lagi turut menghalang-halangi ataupun membantu para penyalahguna narkoba ini sehingga mereka bebas untuk melakukan kejahatan narkobanya. Dan yang ketiga, harapan kami tentunya jauhi narkoba, karena narkoba itu sangat membahayakan bagi kehidupan kita dan keturunan kita selanjutnya. Mungkin itu harapan kita. Betul, paling setuju, jangan menghalang-halangi, itu paling penting ya dia. Karena banyak kejadian di sini. Itu banyak kejadian. Namun demikian kita secara tegas bagi orang-orang yang melakukan penghalang-halangan ataupun menutupi para pelaku ini, telah kita lakukan proses hukum. Salah satunya kemarin yang di Belawan, yang itu menghalang-halangi petugas, bahkan sampai melakukan pembakaran terhadap kendaraan petugas. Dan orang yang melakukan tersebut sudah kita lakukan proses hukum. Demikian juga kemarin ada di salah satu tempat hiburan malam, kita melakukan penindakan, namun security yang di tempat hiburan malam tersebut menghalang-halangi petugas juga, dan itu sudah dilakukan proses hukum. Betul. Pak, luar biasa, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya, sudah mau kami repotkan ya, udah mau kami telepon-telepon untuk singgah di sini. Mudah-mudahan nanti keberhasilan kami undang lagi ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh. Nah, kalau Mas, sekian podcast Polistalk Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Aidi dan rekan saya Brigadir Afika Nasution beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.